Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafa bil mauti wa'ida. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim, amma ba'd. Yang sangat kita hormati tentunya keluarga besar kepada almarhum Haji Sarifuddin Z dan Ibu Hajia Marti, yang dimana pada malam hari ini adalah malam yang ketiga atas meninggalnya beliau, setelah sebelumnya keluarga besar ini ditinggal oleh orang tua mereka yang sangat mereka cintai, yaitu almarhum Kanda Sarifuddin Z, kalau yang dikenal di sini. Tapi sampai hari ini ada tahu Z itu apa? Oh, Zaini. Kalau Zainuddin MZ nggak tahu ya. Lebih kurang mungkin 2 tahun ya, misalnya. Lebih kurang 2 tahun yang lalu beliau meninggal, kemudian sekarang disusul oleh ibu mereka ini. Tentu ini sesuatu yang sangat berat untuk keluarga ini, tapi saya yakin mereka semua akan sanggup dan siap untuk menghadapi semuanya. Dan yang saya takzimi, saya muliakan, banyak hadir pada malam hari ini para ustadz. Ini ada Ustadz Feriansyah, ada Ustadz Ali Tawas. Dia ini kasih haji, masih Ustaz? Kasih haji Kemenak Kabupaten Musirawas Utara, alhamdulillah. Kemudian ada Ustadz Irawan, berangkat RT beliau, jarang Ustadz ya. Jadi RT ini Ustadz mungkin satu-satunya Ustadz yang jadi RT dan tanpa pemilihan Ustadz. Aklamasi di RT 02, luar biasa. Kalau pemilihan dah melok dia. Dah melok dia, kalau nak pilih lajulah kamu katanya. Ya, menang tak enak, kalah tambah lemah. Alhamdulillah. Dan ada banyak lagi Ustadz, ada Ustadz Musa. Ini masih kuat unik insyaallah sampai hari ini, meskipun beliau sudah sepuh. Dan ada juga bersama kita pada hari ini ada Kanda Kahlan. Beliau ini Kesra, kalau Kesra asisten satu. Karena itu ya, orang mengikuti. Sekda semuanya. Oh, dikit lagi sekda, kita doakan. Apa cara melikota, insyaallah. Berkah ya? Bersama Kahlan. Bersyukur itu ya, berkah bersama Kanda Kahlan. Insyaallah ini. Masih banyak kau mendoakan, insyaallah aju dari itu. Ada anggota DPR dari Belati PKS, saudara Merismon. Ada mantan dewan juga, Hasan Aqua, SH, Kuau. Nah, kalau mulataran manggil beliau ini Kuau. Kalau jadi Kuau, ini ya orangnya. Nama aslinya Hasan Aqua. Dan tentu ada banyak lagi para pejabat di lingkungan Kota Lubuk-Linggau, Musirawas dan Musirawas Utara yang tentunya tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengulangi rasa rahmat kami. Baiklah, ibu hadirin yang dirahmati Allah, saya diminta untuk menyampaikan tausiah terkait dengan kematian. Saya sering sampaikan, satu-satunya tausiah yang paling tidak enak ketika diminta memberi nasihat
tentang kematian. Seharusnya ketika memberi nasihat itu, yang memberi nasihat harusnya sudah benar-benar berpengalaman atau minimal lebih siap untuk menghadapi hal tersebut. Namun ini sebuah tugas diberikan oleh keluarga besar ini, mungkin juga dalam rangka mengingatkan keluarga besar ini dan kepada kita semua. Makanya kesempatan yang baik ini saya sering sampaikan akan saya manfaatkan sebaik mungkin, insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya, untuk kita saling ingat mengingatkan. Jadi awak di situ bukan pada status menasehati, Pak. Sebab kalau menasehati kesannya awak siapnya. Namun ditanya awak jujur baik. Kamu nak laju-laju lah kamu dulu ya. Awak terakhir baik lah. Nah, tapi kesempatan yang baik ini Bapak Ibu atas meninggalnya orang tua kita, ibu kita, saudara kita ini, kita sama-sama mengambil ibrah, pelajaran dari kejadian kematian orang tua kita ini. Oleh karena itu, yang pertama yang ingin saya sampaikan untuk mengingatkan kepada kita semua, Bapak Ibu, ingat bahwa sesungguhnya kehidupan di dalam bumi jauh lebih lama daripada hidup di atas bumi. Nah, itu yang pertama nak sering-sering kita ingat. Hidup di pucuk bumi ini sebentar ya. Yang lama itu kaki setelah di bawah lama Pak, Bu. Belum tahu berapa tahun. Bahkan Allah katakan dalam surat Al-Hajj, wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya satu hari di akhirat nanti itu seperti 1000 tahun hitungan kita di bumi ini. Jadi kehidupan di sana nanti itu satu harinya beda dengan kita. Kalau kita satu hari sehari semalam 24 jam. Di situ sehari semalamnya satu harinya itu 1000 tahun Bapak Ibu. Dan itu kuburan kata Nabi awalul manzilin min manazilil akhirah. Kuburan itu rumah pertama kita dari rumah-rumah di akhirat. Jadi sudah masuk hitungan Pak. 1000 tahun dia akan alam kubur itulah masuk hitungan. Jadi lama nunggu di situ. Ya entah berapa tahun lagi kita menunggu ke terminal berikutnya. Sebab para ulama dan bahkan Rasulullah SAW menjelaskan setiap umatku ini akan melewati 4 alam minimal. Wajib Pak. Yang pertama alam rahim dan itu sudah kita lewati. Dan alhamdulillah kita semua selamat alam itu. Meskipun ada saudara kita, keluarga kita barangkali tidak selamat di situ. Ada yang belum keluar 2 bulan, 3 bulan di dalam sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hanya ada yang numpang nangis aja di bumi ini terus langsung dipanggil oleh Allah. Lah kita sampai hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Kemudian sampailah kita ke terminal yang kedua, ke alam yang kedua yang sekarang sedang kita jalani, yaitu alam fana. Atau kalau bahasa lainnya alam dunia. Alam dunia ini disebut dalam Quran dengan alam fana. Fana itu lawannya bako. Kalau bako artinya kekal, kalau fana artinya sebentar Pak. Sebentar nian di dunia ini, gak ada yang kekal. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW mengibaratkan kehidupan di dunia ini seperti seorang musafir yang berjalan jauh dan kemudian dia berhenti sebentar di bawah pohon untuk sejenak istirahat. Nah, istirahat di bawah pohon itulah perjalanan kita saat ini. Makanya kalau kita sedang beristirahat di bawah pohon itu manfaatkan sebaik mungkin. Rasulullah ingatkan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini ladang tempat kita bercocok tanam yang nanti panennya di akhirat. Jadi hanya di sini Bapak Ibu kalau mau menanam. Selepas dari alam ini nggak ada lagi tempat dan kesempatan untuk bertanam.
Jadi kalau kita tidak nanam, kaki tidak manin. Jadi kalau bau banyak yang dipanen, banyak-banyaklah yang ditanam. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya ingatkan kepada kita semua, terutama diri saya, bahwa kehidupan di bawah bumi itu jauh lebih lama daripada kehidupan kita di muka bumi ini. Kemudian yang kedua yang perlu saya ingatkan kepada kita semua, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli ummatin ajal, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Setiap umat itu sudah ada ajal dan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita, ibu kita, ayo kita ajak Martini ini lebih kurang usianya 60 tahun Pak Bu ya. Ada yang 59 saya lihat di papan itu ya, lebih kurang lah mungkin. Kalaupun kurang bulan mungkin kita buat saja 60 tahun Bapak Ibu. Nah, kalau kita bandingkan dengan kehidupan akhirat yang katanya 1000 tahun itu, sekiranya kita bandingkan dengan usia Rasul yang 63 tahun saja, itu artinya kita hidup di dunia ini hanya 1,5 jam Pak, kalau dibandingkan dengan kehidupan di akhirat. Jadi memang sebentar sekali. Nah, oleh karena itu, karena kita ini sudah ditentukan ajalnya, tidak usah takut-takutnya Pak dengan mati ini. Tidak perlu takut, tidak perlu lari dari kematian. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya, fa innahu mulaqikum. Ketahuilah bahwasanya kematian itu yang akan mendatangi. Jadi Bapak Ibu, tidak usah takutlah mati ya. Karena sudah pasti kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Presiden mati itu. Jangankan Presiden Fir'aun yang gagah perkasa, yang ngaku Tuhan pun mati. Korun dengan segala kekayaannya tidak bisa melindunginya dari kematian. Raja-raja sebelum kita, Raja Namrud dan lain sebagainya mati. Apalagi kita Bapak Ibu, ya, presiden mati, gubernur mati, wali kota, bupati mati, Pak RT Mati kan? jangan dulu Pak RT, kau ustaz mudah-mudahan. Ya, Pak RT mati juga, Pak RT mati juga. Ya, dah baca Ustaz kaki kalau Ustaz Baik. siapa nama saya asli dengan Ustaz ya. Nah, tahu siapa dulu Ustaz terakhir itu membaca membuli minta terakhir, tapi dah baca ya, mati itu bukan kayak orang Aisyah ya, kocak. Nah, dah usah dikucak, siapa nak ambil duluan, bukan nah itu. Semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz itu. Bahkan sebelum kita lahir ke muka bumi ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu mati kita, penyebab mati kita, tempat mati kita pun sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang kalau bunuh diri itu enggak ada ketetapan dari Allah, makanya dosa besar. Enggak ada Allah menetapkan orang bunuh diri, enggak ada itu. Yakin itu. Ya, karena beda Bapak Ibu ajal dengan kematian, maut. Dalam Quran itu ada ajal, ada maut. Yang Allah tentukan itu faiza jaa ajaluhum. Ajal yang sudah Allah kasih batas jatah hidup kita yang. Tapi kalau mati, nak mati kapanpun baca Bu. Paling enggak setengah mati kamu. Aman enggak percaya coba lah hidup di raya 10 itu. Kira-kira jam 10, jam 9 pagi, 10 nak berangkat tuh. Ujilah ada percaya. Uji kamu manda ajar asal kuda mati. Kita ketahui Pak, kalau tak mati, setengah mati Pak. Sekalipun belum ajar Pak, jadi kematian itu jangan ditantang-tantang. Ya, kalau sudah sampai waktunya pasti. Ya, pasti akan tiba. Yang ditentukan Allah itu ajal kita.
Ya, kalau mati itu pisah ruh dengan jasad. Kapan kita nak cabut-cabut? Ya, makanya bunuh diri itu dosa besar. Dihukumi oleh para ulama sebagai dosa. Sudah boleh. Bahkan minta mati pun kepada Allah nggak boleh. Makanya kalau ada orang yang sudah benar-benar sakit yang cukup lama, ya kita hanya berdoa, ya Allah kalau sekiranya usianya masih panjang, sembuhkan. Kalau memang waktunya sudah tiba, segerakan. Hanya begitu yang dibolehkan Bapak Ibu. Jadi kalau ada keluarga kita sudah sekaratnya cukup lama, datanglah. Ziarahi dia. Berdoalah kepada Allah. Kalau bisa, kalau perlu baca Yasin sebelumnya. Bisa jadi ada masalah dengan muasyarahnya baik kepada Allah ataupun kepada sesama manusia, untuk membantu agar Allah menyegerakan atau Allah memudahkan sakaratul mautnya. Rasulullah SAW anjurkan, lakinu mautakum bi kalimati la ilaha illallah. Salah satunya baca la ilaha illallah kepada orang yang sedang sakit itu. Bisikan ke telinganya sebelah kanan. Tapi jangan dipaksa Bapak Ibu. Kalau orang sedang sakit, jangan dipaksa. Nah kita nih kalau dusun ini, terutama daerah kami Melatara itu, dalam maksa orang tua ini, ngucap Pak, ngucap. Jangan, tidak boleh Pak. Kaki dijawab Pak itu, ungan dia. Nah, kafir Pak itu Pak. Apa itu ngucap, udah tahu ngucap ini. Ungan ngucap tuh Jina. Jangan dipaksa Pak, dituntun leh. Dalam beberapa pendapat ulama mengatakan kita ini ketika lahir ke dunia dulu, organ tubuh yang berfungsi pertama itu telinga Pak. Makanya bayi baru lahir langsung di azan karena dia langsung dengar. Sekalipun mata dan panca indera yang lainnya belum berfungsi. Jadi bayi itu matanya belum Pak, begitu lahir dia nggak tahu ibunya siapa gitu, kayak mana gitu dulu. Tapi dia sudah dengar suara yang ada di sekitar itu. Jadi kalau ada organ tunggal di sebelahnya langsung dengar dia. Makanya jangan keduluan organ tunggal. Segeralah bapaknya, suami daripada ibu itu mengazankan anak tadi. Ya, sehingga yang masuk pertama kali ke dalam telinga anak itu kalimat tauhid. Yaitu yang ada dalam azan itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Penting Bu. Jadi ini suami-suami ini atau calon-calon suami, kalau istrinya sudah mau mendekat jangan ditinggal. Tanya dengan bilang kapan mau tinggal nunggu hari. Nah, jangan jauh-jauh tuh. Jangan jauh-jauh. Direwangi, kemana direwangi. Kali tiba-tiba mendadak. Nah, kadang-kadang hitungan bidan ini kalau tidak maju, mundur. Nah, takutnya maju. Maju kita kira belum, tahu-tahu. Nah, lah sampai waktunya. Nah, ada kan di tukang azan. Tahu-tahu di sebelah ada musik organ tunggal. Nah, dangdut masuk. Makanya sarunya ngajak ngaji juga. Mau ngajaknya ke masjid, jangan. Saru tuh, ya. Aku nak ke musik pula. Saling azan di duluan deh masih nak ke musik pula. Apalagi keduluan organ tuh. Enggak, jangan sampai Pak, keduluan organ tunggal Pak. Masuk langsung tuh. Karena telinga bayi itu langsung berfungsi. Dan alhamdulillahnya anggota tubuh yang terakhir berfungsi juga telinga Pak. Makanya orang tua kita itu ketika sudah sekarat, sekalipun dia sudah tidak bisa ngomong, dia masih dengar Pak. Masih dengar, tidak perlu dia ngikuti ucapan kita, tapi dalam hatinya dia akan mengikutinya. Maka bisik dia pelan-pelan di telinganya. Jangan cepat-cepatnya. Orang udah sekarat, cepat-cepat kita gimana ngikutinya dia. Pelan-pelan Pak nuntunnya. Pelan-pelan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sehingga dia akan mengikuti di dalam hati. Selama nyawanya belum berpisah dengan badan, dia masih dengar. Masih Pak, meskipun tadinya peka. Ada orang latu orang peka kan. Amalan sekarat terbuka itu. Dengar Pak. Ya, makanya kadang-kadang begitu sekarat
dengar musik langsung nyambung dia, nyanyi Pak. Nyanyi itu karena hobi nyanyi. Makanya hati-hati. Kata Nabi, orang akan mati di atas kehobiannya. Aman hobi nyanyi, nah hati-hati itu. Kalau gitu lah mulai putih-putih rambut Kak, ubahlah hobi itu. Jangan nyanyi. Awat atau berlaku. Alat mengaji mana kita. Kalau hobi Pak, itu Nabi Pak ngomong. Orang akan mati atas kehobiannya. Nah takutnya hobi main gap. Pas pegang bara 12, malaikat dewa. Jimun yang jimun pula. Nah makanya kalau kita mulai memutih Pak, itu tanda-tanda Pak, SMS dari Allah. Ubahlah hobi itu. Apalagi kalau ada masih, mohon maaf, kalau masih ada yang nyekik botol gitu kan. Nah, ubahlah minuman itu, minum susu Pak. Kalau kita udah tua ini, ya, jangan sampai kita diadakan malaikat maut sedang dalam bernasihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisa minta kepada Allah, ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah agar kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma inna bi husnil khotimah. Baca terus itu. Allahumma inna bi husnil khotimah wa la taqtimna illa bi husnil khotimah. Jangan akhiri hidup kami kecuali dengan husnul khotimah. Husnul khotimah itu Bapak Ibu artinya kita mati sedang dalam keadaan beramal soleh. Alhamdulillah dulu Ustaz Ali, ada guru kami di sini Ustaz Nayumi Almarhum. Beliau guru ngaji, saya yakin Ustaz kenal. Beliau meninggal insyaallah husnul khotimah sedang ngajar ngaji Ustaz. Sedang ngajar ngaji bersama anak-anak muridnya. Nah itulah Pak yang kita harapkan. Ada itu wali kota Bandung ya, sedang mau sholat Jumat, meninggal di masjid Pak. Ada ibu-ibu di YouTube itu saya sedang baca doa, ya Allah. Ada yang sedang ngaji Pak. Minimal jangan sampai ketika malaikat maut datang kita sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Minimal lah itu. Ya kalaupun tidak sedang berbuat amal soleh, minimal kita sedang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang berapa? Apa cukup beda? Oh belum, dikit lagi ya. Itu baru sikon benar itu. Jadi itu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, terutama untuk keluarga besar ini yang ditinggalkan oleh kedua orang tua mereka. Ya, insya Allah saya yakin, saya bersaksi karena saya paham betul dengan beliau ini. Pernah sama-sama menjabat ketua masjid Al-Ikhlas dulu. Beliau jadi ketua, saya wakil ketua. Ya, kemudian karena kesibukan beliau sempat mundur, kemudian saya naik jadi ketua masjid Al-Ikhlas, sehingga kemudian mungkin 2 periode saya lupa itu. Dan saya tahu persis beliau orang baik insyaallah. Dan anak-anak beliau ini insyaallah soleh-soleh masyaallah. Amin. Kesan saya ya terima takdir Allah ini dengan sabar dan tabah, bahwa segala sesuatu itu sudah ada hikmahnya. Tidak ada sesuatu yang terjadi yang Allah inginkan kecuali ada hikmah yang kita tidak tahu di baliknya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Hingga sekarang tugas kalian sebagai anak-anak, beliau meninggalkan 5 orang anak-anak yang soleh dan soleh. Insyaallah saya paham betul anak-anak beliau ini. Ya, tugas kalian yang pertama, sebagaimana hadis Rasulullah, bahwa orang kalau sudah meninggal itu putuslah kesempatan beramalnya. Lah putus Pak, idzama kadana Adam infata amalu. Kalau anak turunan Adam manusia yang meninggalnya terputus kesempatan beramal. Itu Pak maksudnya. Kesempatan beramal ada kecuali 3. Yang pertama sedekah jariah yang pernah diberikan apapun bentuknya, kemanapun tempatnya, ke masjid, ke musola, ke pesantren, anak yatim dan lain sebagainya. Itu semua sebagai amal jariah kita. Dan itulah yang akan bisa sampai nanti kiamat akan membantu kita. Kemudian yang kedua, ilmu yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat yang kita berikan kepada orang lain, dan ilmu itu kemudian diamalkan oleh orang tersebut. Selama ilmu itu diamalkan, insya Allah kita akan tetap dapat terus pahalanya.
Kemudian yang terakhir ini adalah awaladin solehun yad'ulah, yaitu anak-anak soleh yang selalu mendoakan. Ingat, yad'ulah, percuma banyak anak kalau tidak pernah mendoakan orang tua. Rasulullah katakan waladun solehun yad'ulahu, doanya anak-anak mereka itu. Nah, kalian berlima, bayangkan kalau setiap setelah sholat 5 waktu berdoa untuk kedua orang tua kalian. Masya Allah, saya yakin akan sangat bahagia mereka sana. Dan ada banyak hal lain yang bisa dilakukan, terutama yang kedua bisa bersedekah barangkali atas nama orang tua. Barangkali kita juga yang lain ketika orang tua meninggalkan kita, kemudian mereka meninggalkan banyak harta, mungkin kebun sawit ya. Kalau kebun sawit, kalau habis jual sawit, Pak, Bu, jangan lupa bawa ke masjid. Kalau dapat duit 1 juta, pokoknya 50, 100 untuk orang tua kita, niatkan. Apalagi kita terima bersih itu kebun sawit, hasil usaha kerja keras orang tua kita. Yang punya bedeng, mungkin orang tua meninggalkan bedeng, setiap dibayar bedengnya, jangan lupa bawa infak sedekah untuk orang tua kita, Pak. Insyaallah sampai, Pak. Ya, jangan dimakan kalau itu. Ada jatah orang tua kita. Ya. Dan sedekah-sedekah yang lain mungkin bisa dari harta kita langsung, dan mesti dari harta mereka ya kalau ada, kalau tidak berarti dari harta kita langsung. Untuk yang penting kita niatkan untuk kedua orang tua kita. Dan banyak lagi amal-amal yang bisa kita lakukan, terutama menyambung silaturahim. Saya yakin Ibu Haji Martin ini banyak saudara, banyak keluarga, banyak teman, sahabat, apalagi beliau ini guru. Sambung itu silaturahim. Pasti mereka, beliau-beliau ini dulu semasa hidup sering didatangi keluarga, temannya, dan sering datang kemana. Itu jangan sampai putus. Ya ada momen-momen Idul Fitri, Idul Adha, atau momen-momen kita datang sebagai penyambung daripada silaturahim orang tua kita yang pernah dilakukan oleh mereka dulu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ini yang paling penting. Kalau itulah sudah mati, ya tinggal nanti urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting tinggal kita yang masih hidup ini, Bapak Ibu. Kata Rasul, wa kafa bil mauti wa idza, cukuplah dengan kematian orang-orang yang ada di sekitarmu itu sebagai wa'idh, pelajaran. Hari ini kita bertakziah atas meninggalkan orang tua kita, ibu kita. Kita 3 hari yang lalu kita antar beliau ini ke kuburan. Bisa jadi besok lusa kita lupa. Tadi sudah sampaikan, kaiza ja'a ajalun la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah sampai waktu dan waktunya tidak mungkin bisa dimundur ataupun dimaju walaupun bisa jadi di rumah habis pulang dari sini malaikat dan nunggu. Orang telah mau sepatu ceramah, pulang nunggu itu. Ya. Bisa jadi Pak, tapi jangan diawak kata ya. Para ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan? Tidak ada yang bisa dilakukan kecuali satu, yaitu bekal. Yang mempersiapkan diri untuk menghadap sesuatu yang sudah pasti. Pasti Pak mati. Camat. Mohon kalau ada camat ya. Calon mati. Kalau camat calon mati ini pasti Pak. Nah makanya karena sesuatu yang pasti, ya disiapkan. Kita ini aneh, kadang-kadang yang tidak pasti persiapannya luar biasa. Calon RT, belum tentu menang tuh. Bisa-bisa nih tuh, ngalah-ngalah di PDR itu. Ya, itu kalau RT kami situ. Kalau sini enggak mungkin ya. Apalagi sebentar lagi calon DPR. Perlu bersiap, tidak masalah. Harus bersiap kalau menang. Tapi jangan ngalah, jangan sampai kita lupa mempersiapkan untuk mati. Sama dengan harta-harta yang banyak, bukan tidak ada gunanya Pak. Nanti katanya betul, Rasulullah katakan, yatba'ul mayyitu salasa, yang mengikuti jenazah itu 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarga, harta dan amal. Setelah mayatnya, jenazahnya dikuburkan, yang 2 pulang, yang tinggal hanya 1. Keluarga tidak galak Pak, nunggu di kuburan itu. Begitu orang pulang selesai,
kadang-kadang lebih duluan balik. Ada harta, mungkin mobil, motor ikut ngantar, kadang-kadang juga kita tinggalin di situ. Akan pulang. Nah, tinggal kita bersama amal kita, itu pun kalau ada. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, harta keluarga, terutama harta kita, ya harus kita jadikan sebagai penolong nanti kita di akhirat. Ya, oleh karena itu sekali lagi, ya mungkin perbanyaklah sedekah jariah. Dan itulah yang nanti insya Allah akan dapat membantu kita ketika di alam barzakh nanti. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya maaf, kepada Allah saya menampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu terima kasih. Insyaallah yang disampaikan oleh Ustaz tadi termasuk masjid, soalnya siap penampung kalau saudara ingin berwakaf infak dan sedekah. Ya, jangan disimpan di rumah ya. Ya. Baik Bapak Ibu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mobil khusus mendoakan almarhumah Haji Martini binti Yasir. Semoga almarhum mendapat tempat yang layak di Allah Subhanahu wa taala. Putra putri yang ditinggalkan insyaallah menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Dan untuk memulai doa kita, mohon sedianya Bapak Haji Musa Seribi akan dipersilakan. Ala zihinniya sahibul hajat kiramil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indaka indal hisab. Allahumma la tada'lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka tsabata fil amr wa nas'aluka al-azimata fil rizqi wa nas'aluka syukran ni'mataka wa husni ibadati wa nas'aluka lisanan sharifan wa qalban saliman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa khususan ila ruh Hajjah almarhumah Hajjah Martini binti Yazid, almarhum Haji Sarifuddin bin Zaini, almarhum Zaini bin Yusuf, almarhumah Nurma binti Idris, almarhum Yazid bin Buir, almarhumah Alawiyah binti Haji Umar Kunto, almarhumah Silvia binti Azharuddin,
Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir lahum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata min ahli al-qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin warhamna fa innaka khairur rahimin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warzuqna fa innaka khairur raziqin ihdina wa najjina minal qaumiz zalimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma istajib du'ana ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum.